Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Acica, NIM 3040419335, mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema Knowledge Management pada PT Indofood. Selanjutnya ini ada sejarah dari PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan makanan olahan terkemuka di Indonesia. PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama awal PT Pangenjaya Inti Kusuma, kemudian pada tanggal 5 Februari berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya ada visi dan misi. Menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang kedua ada menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga yang terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga ada memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Yang keempat ada memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia khususnya dalam bidang nutrisi. Selanjutnya ada metode knowledge management pada PT Indofood. Yang pertama ada discovery, yaitu pengambilan pola pada PT Indofood yang akan diproses, lalu output tersebut berupa informasi yang sangat penting yang berguna untuk menemukan hubungan yang tidak terduga dan untuk meringkas data dengan cara atau metode baru yang dapat dimengerti dan bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ada capture. Indofood menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh aspek pengetahuan teknis individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi dalam perusahaan. Selanjutnya ada sharing. PT Indofood merupakan metode sharing knowledge proses sistematis dalam mengirimkan, mendistribusikan, dan mendiseminasikan pengetahuan maupun konteks multidimensi dari orang atau organisasi lain yang membutuhkan melalui metode dan media variatif. Selanjutnya ada application, penggunaan knowledge yang dilakukan oleh Indofood yang telah ditangkap atau dibuat dan kemudian dimasukkan ke dalam knowledge management cycle. Nantinya ada knowledge discovery. PT Indofood menggunakan metode clustering. Clustering termasuk metode yang sudah cukup dikenal dan banyak dipakai dalam data mining. Lanjutnya ada knowledge capture. Dalam menghadapi para kompetitor lainnya, PT Indofood harus memiliki strategi dalam hal pemasaran. Salah satu contoh analisis strategi yang digunakan oleh PT Indofood adalah dengan menggunakan marketing mix. Adanya ancaman pendatang baru yang biasa disebut threat of new entrants untuk industri mie instan kemasan. Selanjutnya ada knowledge sharing, melakukan sharing informasi melalui internet. Data dan informasi yang ada akan di-sharingkan untuk saling membantu sesama karyawan sebagai suatu tim dan bekerja sambil memanfaatkan knowledge yang ada. Selanjutnya ada knowledge application, menggunakan media monitoring online sebagai knowledge management dengan membuat database khusus corporate public relations di mana data dan informasi yang didapat dari media monitoring online akan disimpan di database corporate public relations berdasarkan topik-topik yang ada. Selanjutnya ada manfaat knowledge management pada PT Indofood. Penerapan knowledge management bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk sangat diperlukan karena akan memberikan suatu dampak yang positif
pada proses bisnisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa manfaat knowledge management bagi perusahaan. Nah, di sini adanya penghematan waktu dan biaya, peningkatan pada aset pengetahuan, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi, peningkatan produktivitas, memberikan wadah untuk melakukan budaya sharing knowledge yang bermanfaat bagi para pegawai PT Indofood Sukses Makmur Tipika. Selanjutnya ada membantu dalam mengelola aset-aset knowledge yang ada sehingga dapat didokumentasikan dan dibagikan. Selanjutnya ada implementasi knowledge management pada PT Indofood. Nah, teknik knowledge management sangat dibutuhkan dalam bisnis, terutama bagaimana cara perusahaan Indofood dapat tetap melayani kebutuhan pelanggannya dengan melakukan beberapa hal berikut. Pertama, ada mendapatkan informasi, meningkatkan keluasan dan adaptasi perusahaan, beroperasi dengan fixed asset dan overhead, sumber daya manusia, persediaan dan fasilitas yang optimal, memberdayakan karyawan, melakukan perubahan atau inovasi. Lanjutnya ada inovasi dari PT Indofood. Indofood selalu membuat inovasi, misalnya dalam hal rasa produk mie instan, ada mie goreng dengan rasa gabang, ada goso, gokar, dan sebagainya. Inovasi semacam itu juga dilakukan pada produk tepung terigu dengan menggunakan sistem customer oriented sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan customer. Selanjutnya ada keunggulan PT Indofood. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur Tipika adalah diferensiasi produk. Dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Mie instan dengan harga yang lebih murah tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya, contohnya adalah Super Mie. Dengan arus persaingan PT Indofood tetap menjadi yang terdepan karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada branding image yang sudah tertanam sejak awal. Yang kedua ada selalu berinovasi dan bereaksi atas gempuran lawan, memperluas persaingan ke berbagai produk, memegang jalur distribusi terutama tepung terigu di Indonesia. Permasalahan knowledge management sistem pada kualitas produk PT Indofood, kurangnya pemantauan, komunikasi yang lemah, keterlambatan tenaga kerja, anggaran yang tidak kunjung cair, skill yang kurang memadai. Tantangan PT Indofood. Pertama, ada ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan dan inovasi. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Dan yang ketiga, persaingan harga dengan kompetitor. Yang keempat, kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif. Yang kelima, kompetitor memegang pangsa terbesar. Yang keenam, dikenakan pajak penjualan. Yang ketujuh, krisis keuangan dunia. Nah, kompetitor Indofood pernah bereaksi atas serangan mie sedap dengan meluncurkan Indomie Crave, varian baru Super Mie Sedap, dan gimmick beli 5 gratis 1 dalam rentan waktu yang cukup panjang. Tidak mau tersandung di batu yang sama untuk kedua kalinya, tahun ini Indofood meluncurkan strategi marketing yang lebih komprehensif, yang lebih menunjukkan jati diri Indofood sebagai market leader. Hampir semua brand dalam portofolionya disegerakan kembali dengan kampanye baru maupun peluncuran produk baru. Nah, yang terakhir jadi kesimpulan di atas, knowledge works ialah kunci inovasi serta pertumbuhan dalam organisasi pada saat ini, di mana mereka menemukan produk dan layanan, merancang program pemasaran, dan membuat strategi. Maaf, tadi ada problem sebentar, saya lanjut. Untuk kesimpulan dari PPT yang sudah kami kerjakan dan diskusikan, kesimpulannya adalah knowledge workshops
ialah kunci inovasi serta pertumbuhan dalam organisasi pada saat ini, di mana mereka menemukan produk dan layanan, merancang program pemasaran, dan membuat strategi. Seorang knowledge workers merupakan orang yang dipekerjakan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek tertentu, bukan berdasarkan keterampilan membuat atau mengerjakan sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau ada salah kata selama saya membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.